pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2020, Egy dibawa ke Singapura. PSSI telah mengumumkan 30 pemain skuad tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2020 di Singapura pada 5 Desember hingga 1 Januari 2022. Sebanyak 30 pemain yang dipilih langsung oleh Sintayong adalah pemain terbaik Indonesia. Mereka adalah kombinasi pemain yang bermain di Liga 1 dan pemain yang merumput di luar negeri. Mereka yang bermain di luar negeri adalah Egy Maulana Fikri dari Slovakia, Elkan William Tiobago dari Inggris, Asnawi Mangkualam dari Korsel, Syahrian Abimanyu dari Malaysia, Ryuji Utomo dari Penang FC Malaysia, dan Witan Sulaiman dari Lechia Gdańsk dari Polandia. Berikut 30 pemain timnas Indonesia di Piala AFF Suzuki 2020. Kiper ada M. Riyandi dari Barito Putra, Nadio Argawinata dari Bali United, Hermando Ari dari Persebaya, dan Syahrul Fadila dari Tira Persikabo. Back ada Farudin Arianto dari Madura United, Victor Igbonevo dari Persib, Ryuji Utomo dari Penang FC, Alvendra Dewangga dari PSIS, Elkan Bago dari Ipswich Town, ada Pratama Arhan dari PSIS, Edo Ferbiansyah dari Persita, Rizky Ridho dari Persebaya, Rizky Dwi dari Arema FC, Asnawi Mangkualam dari Ansan Greeners, ada Marco Sandi dari Borneo FC. Evan Dimas Bayangkara FC, Kadek Agung dari Bali United, Rahmat Irianto dari Persebaya, Ahmad Agung dari Persik Kediri, Ricky Kambumaya dari Persebaya, Syahrian Abimanyu dari Johor Darul Takzim, Irfan Samaleng dari PSS Sleman, Ramai Rumakik dari Persipura, Witan Sulaiman dari Lechia Gdańsk, Egy Maulana Fikri dari FK Senika, dan Yabes Roni dari Bali United. Di posisi depan ada Kusyeda Haryudo dari Arema FC, Dedi Setiawan dari Arema FC, Hanis Sagara dari Tira Persikabo, dan Ezra Walian dari Persib Bandung. Pertama sejak 1998 timnas Indonesia ke Piala AFF tanpa pemain Persija Jakarta. Daftar 30 pemain timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF 2020 telah diumumkan. Merujuk pada 30 nama itu, untuk pertama kalinya tidak ada pemain Persija Jakarta di skuad Garuda sejak 1998. Timnas Indonesia akan bertanding di Piala AFF 2020 pada 5 Desember hingga 1 Januari 2022 di Singapura. Untuk mewujudkan misi membawa pulang trofi, tim berjuluk skuad Garuda itu menggelar persiapan di Turki selama 2 pekan lebih. Sejak Piala AFF 1998 atau edisi kedua, Persija rutin mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia, mulai era Widodo Ceputro hingga Andri Tani Ardiasa. Bahkan nama terakhir selalu berkiprah dalam 2 edisi terakhir turnamen bergengsi antar negara ASEAN itu. Dalam edisi terakhir Piala AFF pada 2018, Persija Jakarta berkontribusi 2 pemain ke timnas Indonesia. Keduanya adalah Andri Tani Ardiasa dan Riko Simanjuntak. Namun sesuai timnas Indonesia ditangani oleh Sintayong, keduanya mulai kehilangan tempat di skuad Garuda. Persija tanpa wakil dalam daftar skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Sebenarnya ada nama Ryuji Utomo yang mewakili Persija Jakarta, tapi dia dipanggil atas performa dan penampilan bersama Penang FC. Kontrak peminjaman Ryuji Utomo dengan Penang FC telah habis dan dia akan kembali ke Persija saat bursa transfer BRI Liga 1 dibuka. Tidak ada tempat apalagi kesempatan buat Ilja Spacovjevic membuktikan ketajamannya ke timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Tidak ada tempat apalagi kesempatan buat Ilja Spacovjevic membuktikan ketajamannya ke timnas Indonesia. Padahal ia sudah mencoba membuktikan kualitasnya. Jika perkara gaya dan usia yang menjadi masalah, penyerang Bali United itu mampu menjawabnya dengan statusnya saat ini. Sintayong masih bergeming terhadap Spaso, populer Spacovjevic disapa. Arsitek timnas Indonesia ini tetap berkekeh tidak memasukkan nama penyerang naturalisasi itu ke dalam skuadnya
timnya untuk Piala AFF 2020. Hanya Coach Sintayong yang bisa memberikan pernyataan terkait tidak dipanggilnya Spaso ke Timnas Indonesia. Kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengenai nihilnya nama Spaso kepada bola.com Rabu 1 Desember 2021. Sebagai seorang pesepak bola, pemanggilan ke Timnas adalah sebuah pengakuan sekaligus kebanggaan. Sejak awal, tujuan Spaso beralih ke warganegaraan adalah demi membela Timnas Indonesia. Sudah 7 bulan dari kali terakhir Spaso dipanggil ke Timnas Indonesia. Dia melewatkan beberapa kesempatan bermain untuk tim berjuluk skuad Garuda itu, mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada Juni 2021 hingga playoff kualifikasi Piala Asia 2021. Spaso Jevic sudah membuktikan bahwa dirinya masih sangat produktif. Dia mencatatkan diri sebagai pemain tersubur sementara BRI Liga 1 2021-2022 dengan 12 gol. Spaso unggul 2 gol dari pesaing terdekatnya, Youssouf Ezzejari. Perolehan gol Spaso bahkan masih selisih jauh dari akumulasi gol 4 striker Timnas Indonesia yang dipercaya Sintayong ke Piala AFF. Gaji Sintayong paling tinggi di Asia Tenggara, tembus 14 miliar. Bahwa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2020, gaji Sintayong paling tinggi di Asia Tenggara ketimbang pelatih top lain. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Sintayong membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2020 dengan tingginya gaji yang ia terima? Media Desember 2020, media asal Vietnam, Denfit merilis daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Di luar dugaan, Sintayong berada di puncak. Ia menerima USD 1 juta atau setara 14,2 miliar. Jika dihitung per bulan, Sintayong menerima gaji 1,1 miliar. Sejatinya tak mengherankan jika Sintayong mendapatkan bayaran tinggi. Juru taktik asal Korea Selatan ini memegang banyak tim, mulai dari U18, 23 hingga senior. Sintayong yang ditargetkan membawa timnas U18 saat ini menjalani pemusatan latihan di Turki, lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023. Kemudian di level U23, medali emas SEA Games menjadi target. Terbaru Sintayong meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi 4 pemain keturunan yang dimintanya. Mereka ialah Kevin Dix, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Miss Hilgers. Kehadiran nama-nama di atas diprediksi membuat timnas Indonesia jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Di Piala AFF 2020 yang mulai bergulir Minggu 5 Desember 2021, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja. Hanya juara dan runner-up yang lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Karena itu menarik menanti gebrakan yang dibuat Sintayong untuk timnas Indonesia.